Tata surya adalah kumpulan benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Sistem planet yang didiami manusia saat ini disebut dengan tata surya atau dalam bahasa Inggris disebut dengan solar system. Dinamakan matahari atau surya karena sistemnya mengorbit bintang induknya yaitu matahari. Kata matahari berasal dari bahasa Latin yaitu sol yang berarti matahari, yaitu segala sesuatu tentang matahari disebut dengan solar. Secara terminologi, konsep tata surya adalah sistem yang terdiri dari matahari dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya oleh gravitasi. Ini mencakup 8 planet, lusinan satelit, jutaan asteroid, komet, dan meteorit. Tata surya mengorbit pusat galaksi Bima Sakti dengan kecepatan sekitar 515.000 mph atau sekitar 828.000 km per jam. Dibutuhkan sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk mengorbit pusat galaksi sekali. Tata surya itu sendiri terdiri dari matahari, 4 planet inferior, sabuk asteroid, 4 planet luar, sabuk Kuiper, dan piringan terbesar. Setelah terciptanya tata surya ini, muncullah beberapa teori dalam pembentukan tata surya. Beberapa ahli saling mengungkapkan pendapatnya melalui masing-masing teori yang telah mereka buat. Salah satunya yaitu teori pasang surut. Teori pasang surut adalah salah satu teori yang membahas tentang pembentukan planet dan tata surya. Pembentukan tata surya dalam teori pasang surut menyebutkan bahwa planet dapat terbentuk karena mendekatnya bintang lain dengan matahari. Pertemuan antara bintang dan matahari dalam kondisi hampir bertabrakan menyebabkan tertariknya matahari dari matahari dan bintang lain. Tertariknya matahari tersebut disebabkan oleh gaya pasang surut yang timbul antara matahari dan bintang tersebut. Kemudian matahari itu mengalami kondensasi dan membentuk sebuah planet. Awal mula teori pasang surut juga dikenal dengan teori tidal. Pertama kali dikemukakan oleh seorang naturalis Prancis bernama Georges Louis Lagrange de Bavent pada abad ke-18 yang menyatakan bahwa planet terbentuk dari tabrakan antara matahari dan komet raksasa. Hasil tabrakan tersebut mengakibatkan terbentuknya puing-puing yang nantinya akan berubah menjadi sejumlah planet yang akan berputar searah dengan orbit matahari. Menurut ilmuwan Sir James Jeans dan Harold Jeffreys berpendapat jika tata surya terbentuk akibat bintang lain yang lewat dekat matahari. Ketika melintas, terjadi gaya tarik-menarik yang menyebabkan massa matahari tertarik. Bintang lain kemudian menjauh, sementara massa yang tertarik terus berputar dan mendingin, kemudian membentuk planet. Dalam teori pasang surut, kedua ilmuwan tersebut mengemukakan bahwa planet tidak terbentuk dari pecahan kecil gas saat terjadi pasang naik matahari yang kemudian memadat dan membentuk planetesimal. Teori ini menyatakan bahwa ketika sebuah bintang sangat dekat dengan matahari, ada tarikan gaya gravitasi yang menyedot filamen gas berbentuk cerutu panjang. Filamen ini membesar di tengah dan menyusut di kedua ujungnya. Dari filamen inilah yang kemudian membentuk planet. Hal utama dari teori pasang surut. Astronom Jeans dan Jeffrey 1918 mengemukakan pandangan bahwa tata surya awal hanya terdiri dari matahari tanpa anggota. Planet-planet dan anggota lainnya dibentuk oleh bagian matahari yang diserap dan dilepaskan oleh pengaruh gravitasi bintang-bintang yang lewat di sekitar matahari. Belahannya berbentuk seperti cerutu panjang, bagian tengahnya besar dan ujungnya meruncing, yang terus berputar mengelilingi matahari. Seiring berjalannya waktu, mereka mendingin, lalu membentuk bola yang disebut planet. Teori pembentukan tata surya memiliki kelebihan dan kelemahan, yaitu berupa kritikan dari berbagai ilmuwan. Salah satu kelebihannya yaitu banyak ilmuwan dan astronom yang setuju dan menerima teori ini karena masih masuk akal dan dapat diterima nalar manusia.
Teori ini menjelaskan pembentukan tata surya yang dihasilkan dari aksi pasang gas matahari sebagai akibat dari gravitasi yang diberikan oleh bintang-bintang saat mereka melewati matahari. Gas dilepaskan dan akhirnya mengelilingi matahari mengikuti orbitnya, membentuk planet berukuran teratur. Kekurangannya yaitu yang pertama, hanya ada sedikit kemungkinan matahari bertemu dengan bintang yang sangat besar. Hal ini dikarenakan bintang masif atau bintang besar sangat sulit ditemukan. Yang kedua, materi yang terlepas dari matahari berupa gas dalam kondisi dengan suhu yang sangat panas. Hal tersebut membuat materi sulit memadat dan mendingin, lalu berputar dalam orbit secara teratur.